Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas UAS untuk mata kuliah Hukum Keluarga Islam di beberapa negara muslim. Jadi, untuk tugas UAS kali ini saya berikan tugas artikel. Nah, yang mana ketentuannya seperti yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama, jumlah artikelnya itu cuma 5-10 halaman saja. Ketentuannya dengan spasi 1,5, margin alt-side-nya 2,5 cm, fontnya Times New Roman. Nah, dan jangan lupa sertakan footnote di setiap kutipan yang kalian muat nantinya di dalam artikel kalian. Nah, berhubung dengan referensinya, itu bisa kalian ambil dari buku, e-book, jurnal, PDF, video, ya, baik itu yang di berita ataupun di YouTube ya. Kemudian artikel jurnalisme, berita-berita itu di portal-portalnya. Kemudian karya ilmiah yang belum dipublikasi ya. Nah, yang jelas tidak boleh copy paste dari blog atau dari makalah orang lain. Deadline penulisannya itu dari sekarang sampai jam 10 malam tanggal 17 Juni 2022. Nah, untuk mekanisme pengumpulannya, kalian ubah ke format PDF, kemudian kirim ke grup kita, ya, grup mata kuliah ini, seperti UTS kemarin. Nah, adapun judul atau tema yang bisa dipilih ini ada beberapa, ya. Jadi kalian bebas memilih satu dari beberapa judul yang sudah saya sediakan. Nah, mengenai konten atau isi dari artikel yang harus ditulis ya untuk memenuhi mata kuliah ini yaitu ada 3. Yang pertama pendahuluannya. Nanti saya jelaskan ya teknisnya. Pendahuluan ini isinya latar belakang masalah. Nah, kemudian jangan lupa tuliskan rumusan pembahasannya ya. Nah, kemudian di bagian kedua pembahasan. Nah, kalau pembahasan ini di bagiannya itu isikan subbab yang nanti kalian tulis ya. Nah, isi subbabnya itu yang pertama bisa definisi materi hukum. Nah, kalau misalnya masalah ini nomor 2 ini pencatatan pernikahan di Malaysia dan Indonesia. Nah, materi hukumnya di Malaysia apa? Di Indonesia apa? Nah, kemudian ketentuan hukumnya bagaimana? Tolong diuraikan nanti di dalam tulisannya dan jangan lupa referensinya. Kemudian data, kalau misalnya kalian dapat dari portal berita atau sebagainya. Nah, tolong dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua itu menguraikan analisa kalian tentang permasalahan. Nah, berhubung saya di sini temanya perbandingan, nah maka kalian uraikan perbandingannya. Ya. Nah, perbandingan di negara tersebut yang kalian bahas dengan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian paparkan sisi positif dan negatifnya menurut kalian. Nah, lewat tulisan tadi, ya. Nah, kemudian yang bagian terakhir itu adalah penutup. Penutup ini ada 2, ya. Yang pertama isinya rangkuman hasil pembahasan kalian, hasil ya. Nah, berarti kalian ini sudah selesai membahasnya. Jadi apa yang kalian bahas? Narasikan di 1 atau 2 paragraf ya, yang singkat saja. Kemudian di bagian kedua, di penutup ini berikan saran. Nah, saran ini bisa ke penegak hukum kah, pembuat kebijakan atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, saran menurut kalian setelah kalian membahas ini, artikel yang singkat ini, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan pada masalah hukum keluarga tersebut ya. Nah, adapun penulisannya contohnya seperti ini ya.
Di atas kalian bisa tulis judul artikelnya, ya. Judul artikel yang saya beri itu bisa, atau kalian tambah judulnya, misalkan ditambah tempatnya, ya, atau ditambah kasusnya, itu tidak masalah. Ya, yang penting temanya sama. Kemudian temanya itu adalah perbandingan di dua negara. Negaranya itu tertentu sudah saya tentukan ya. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan setiap PDF yang saya beri itu. Nah, itu kan ada beberapa materi hukumnya itu. Nah, tolong dibandingkan dengan hukum yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian berikutnya kalian tulis identitas kalian, penulis, nama dan NIM, cukup. Kemudian pendahuluannya. Nah, pendahuluan seperti saya katakan tadi, latar belakangnya. Nah, latar belakang itu tulislah kira-kira apa yang menarik atau permasalahan apa yang akan ditulis nanti, dibahas nanti. Nah, itu maksudnya, ya. Kemudian kalau rumusan, nah rumusan ini berdasarkan nanti kalian menulis ada berapa poin di bab kedua. Nah, itu. Bukan di bab ya, di bagian kedua maksudnya. Nah, tidak usah pakai bab karena artikel ya. Kemudian tujuan pembahasan seperti kalian nulis makalah. Kemudian di bagian keduanya, di pembahasannya, misalkan nih saya contohkan di artikel ini adalah tentang perbandingan hukum perceraian di Malaysia dan Indonesia. Yang A bahas dulu hukum Malaysia, kemudian yang B-nya bahas Indonesia, kemudian C-nya berikan analisa hukum. Analisa hukumnya ini berupa perbandingan di perbandingan hukum perceraian di Malaysia dan Indonesia, dilihat mana yang positifnya, mana yang negatifnya. Kemudian terakhir, di penutup berikan simpulannya, hasilnya. Oh, rupanya di Malaysia misalkan memakai metode ini yang mungkin harus dipakai di Indonesia, atau misalkan di Malaysia ini seharusnya memakai yang ada di Indonesia seperti ini. Nah, itu hasil simpulannya. Kemudian saran, ya. Nah, sarannya itu bisa yang menurut kalian apa yang bisa diambil dari perbandingan di dua negara ini. Nah, itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa kalian WA saya secara langsung ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat mengerjakan UASnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.